Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak boleh digituin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Yoi. Ini kita sebelum mulai cerita dan mulai menganalisa cerita, kita mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan di Spotify. Yes. Karena beberapa hari lalu kita tembus di angka 1 juta pendengar, 1 juta streams, 1 juta plays. 1 juta plays. Kalau di Spotify itu statistiknya kebagi dua lah sebenarnya. Apa tuh? Ada yang starts, ada yang plays. Jadi Oke. kalau starts tuh kita udah tembus 1,4 lah kalau nggak salah. Oh, Cuma playsnya 1 juta di beberapa hari lalu. mantap. Mantap. Wah, keren. Sebentar lagi YouTube. Ini bener-bener dah ini kalau kita nggak PSBB mah kita bukber ini Asli. sama teman Kliwon. Kayaknya kita kalah deh, Le, Sama siapa, Li? sama teman-teman. Kenapa Kita tuh? selama ini nyebut PMK, pada nyebut Pot Mawon. Oh iya, malah kita yang kalah ya. Kita kalah ya udah. Malah Kunci batin. malah kreatornya sendiri yang kalah. Apa? Iya, malah kreatornya sendiri yang kalah. Kita kan selalu bilangnya podcast Malam Kliwon atau PMK ya. PMK. Iya, nih teman-teman malah bersikukuh untuk menyebutnya Pot Pot Mawon. Terus ada juga tuh yang komen di Instagram, Hah? nggak mau bikin fanbase, Bang. Oh iya. Wih, siap dah. Fanbase itu harus militan. Kalau kita diserang, lu pada bantuin nggak? Kalau gue dipalakin di jalan, Nggak gitu. oh gak gitu ya? Nggak kan kita bawa raja. Wih, ada pegangan nih. Udah pegangan ketangkap tim Raja Wali. Bagaimana? Malah disangka begal ya kalau megang-megang gituan. Iya kan? Telanjangin aja Pak. Gitu tuh biasanya. Ada raja. Aduh, nggak mempan taunya. Oke. Terima kasih pokoknya teman-teman yang komen banyak banget, pokoknya dari basis Hong Kong. Wah, Hong Kong hadir. Itu dia Hongkong hadir, Malang hadir. Dia doang orangnya. Hong Gue Kong curiga nih dia bisa teleportasi apa gimana? teleportasi. Hong Kong ada, terus Malang ada. Wih, banyak banget. Terus juga ada yang di Kupang. Sempet bilang gue, ini podcastnya selalu dengerin ke teman-teman saya di Kupang. Oh dia malah ini Le. Saya selalu merekomendasikan podcast ini ke mahasiswa saya. Maksudnya itu? Dia dosen ternyata. Gawat Bapak ya. dosen. Dosen apa tuh? Tata Boga? Enggak ya? Enggak tahu deh. Pas banget dia nge-repost. Gak usah kita susah nyari. Mantap. Oke, kita bacain cerita yang pertama dulu nih. Sikat Le. Assalamualaikum Bang. Sebelumnya mohon untuk di skip aja nama gue. Ini dari DM ya. Kejadian ini adanya di daerah Meruya Utara, di Kembangan. Ini tol ke bandara nih biasanya nih. Meruya nih, Meruya Bener. Utara. Salam sejahtera juga buat teman-teman semuanya. Gue mau cerita tapi dalam konteks penyebutan orang-orangnya ini dalam bahasa Betawi ya Bang. Oke, ini cerita udah lama banget sih, tahun 2009. Kalau Betawi, di Betawi itu gue manggilnya Emak Aji. Dia itu kakak iparnya abi gue. Oke. Mak Aji. Iya benar ya, ada gitu ya. Jadi Mak Aji gue ini awalnya sakit. Dan gak tahu kenapa gue denger dia itu masuk rumah sakit setelah katanya diurut sama tukang urut tetangga gue. Dan hasilnya didiagnosa dokter kalau ternyata Mak Aji gue ini tumor otak. Otomatis dia harus dioperasi dong ya. Nah kita sih sekeluarga berasa kalau ini sebenarnya udah gak ketolong. Karena kalau dari segi umur emang juga udah tua dan sakitnya sangat parah. Mak Aji itu kesehariannya rajin ibadah Bang. Di kampung gua ini ada ibu-ibu majelis ngadain sholat subuh berjemaah. Bukan di masjid, tapi di tempat majelis itu.
Dan Mak Aji gue ini semasa sehatnya selalu sholat di situ. Seingat gue, Mak Aji itu dioperasinya sore. Nah, besoknya ada tetangga gue nih mau berangkat sholat subuh berjemaah di majelis itu. Jam 3:30 beliau jalan sendiri bang. Kampung gue emang terkenal banget seremnya waktu itu. Karena selain tempat sentra tanaman hias, kampung gue juga masih banyak pohon-pohon gedenya. Nah pas tetangga gue jalan di gang kayak begitu, beliau kayak ngeliat sekelebat atau sepintas ada Mak Aji gue nih duduk di samping rumah orang, pakai mukena, tapi di luar mukenanya itu kepalanya masih diperban karena operasi tempurungnya. Creepy banget. Tetangga gue kaget luar biasa. Soalnya pas dia nengok, muka Wak Aji gue katanya serem gitu bang. Terus tetangga gue lari supaya cepet sampai ke majelis itu, ke rumah majelis itu. Iya. Nah pas dia lari, dia noleh ke belakang. Katanya Mak Aji gue manggil-manggil sambil jalan gitu, tangannya menggapai-gapai gitu loh. Lambe-lambe kalau kata orang Betawi. Dia bilang minta ditungguin sholat bareng gitu. Wah, iya. Pas tetangga gue nyampe itu ya ke rumah si majelis itu, dia langsung nangis dan ceritain kejadian itu. Dan dari kejadian itu sholat subuh berjemaah udah ditiadakan lagi nih bang. Kenapa dia nangis? Karena dia tahu nih padahal ketika itu Mak Aji gue masih ada di ruang ICU. Terus makhluk apa ya bang yang nyerupain Mak Aji gue itu? Karena sampai sekarang alhamdulillah Mak Aji gue sehat kembali. Oke. Nah tapi yang disetanin itu, dalam tanda kutip disetanin ya, itu meninggal gak lama setelah kejadian dia ditongolin. Sekian bang, terima kasih sudah mau diceritain. Gue cerita kayak gini karena gue pernah denger episode kalian yang orang meninggal di kampung tetapi tetangga di Depok malamnya melihat dia duduk di teras. Cerita tetangga gue itu. Ya itu. Wah anjing. Berarti Mak Ajinya itu lagi di ICU kan? Makanya lagi operasi kan? Makanya dia lari pas sampai nangis. Karena tahu. Ini bukan Mak Ajinya sih. Orang ini nih. Pasti bukan. Pasti bukan. Tapi kalaupun tapi anjing banget ya, serem banget anjing. Kebayang gak sih lo orang duduk pakai mukena, masih diperban gitu kepalanya. Tempurungnya pak. Iya kepalanya. Operasi. Lewat terus minta ditungguin ya. Dipanggil tungguin. Hei, tunggu. Ayo sholat bareng. Gimana gak lari ya? Orang dia sadar itu bukan Mak Aji. Ya Allah. Tapi abis itu Ilahi ya meninggal. Iya malah doi yang meninggal ya. Bisa begitu ya. Mak Ajinya sehat lagi ya. Mak Ajinya sehat lagi. Berhasil berarti operasinya. Serem banget sih kalau udah kalau udah yang melibatkan otak tuh. Mau tumor kayak mau apa kayak sekecil apapun gitu ya. Kalau udah di otak tuh. That's why makanya sebenarnya keluarganya dia udah pasrah ya dalam tanda kutip. Udah tua umurnya. Terus sakitnya begini, ya sudahlah. Tapi ya itu ya, umur gak ada yang tahu lah ya. Malah dipanjangkan umurnya. Abis itu pengajiannya gak dilanjutin tuh. Kenapa ya? Ya serem pak mungkin. Tapi kan ibu-ibu mungkin ya. Ya gak tahu ya. Kalau menurut gua kan itu satu hal yang baik yang harusnya iya harusnya tetap dilanjutin sih. Gitu. Nah meroyaknya mana ya? Tahu, gue cuma sentra tanaman hias pak. Gue gak pernah ke Meruya sih lah. Gue tahu Meruya tuh cuman itu doang, pintu tolnya doang ya. Meruya Utara. Bapak gak ingat kita pernah kalau bolak-balik tol motoran sampai Pik nih. Ya itu kan emang lewatin situ ya? Harusnya ngelewatin motoran. Pak. Gue aja lupa rutenya saking jauhnya. Lu bayangin gue dari Depok ke Cinere dulu, terus ke Pik naik motor. Berangkat jam 6:30 sampai Pik 9:30. Aduh. Serem tapi ya. Serem banget Ini serem loh.
Gue nggak ngebayangin jadi almarhumah yang ditongolin. Asli subuh-subuh lagi. Kalau lo abis amit-amit ya kecengklak, perban, masih gue samperin pak. Tapi karena dia tahu abis operasi otak subuh-subuh ngapain gitu. Iya, dan masih di rumah sakit gitu ya. Iya. Oke. Oke.